Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Dea Ananda Fitri dan teman saya Saya Adi Adrian Salaspika. dan teman saya dan di sini ada senior kami dari tingkat 4 yaitu Abang Muhammad Fedhi Hidayat. Oke. Pada kesempatan ini kami akan mewawancarai dari senior tingkat 4 mengenai mata kuliah Sosiologi Pedesaan, yang mana pokok pembahasan wawancara kita kali ini yaitu mengenai pengertian sosiologi pedesaan, kemudian perubahan sosial, kelompok sosial, sistem sosial budaya, dan juga lembaga pedesaan. Untuk pertanyaan mengenai wawancara yang akan kami berikan, yang pertama itu berkenaan dengan pengertian sosiologi pedesaan. Oke Abang, untuk pertanyaan pertama, apa yang perlu senior persiapkan sebelum melakukan penyuluhan? Mungkin terlebih dahulu hal yang harus dilakukan yaitu melakukan kegiatan IPW, mengetahui potensi wilayah tersebut. Sebelum melakukan IPW, kita terlebih dahulu melakukan koordinasi ke BPP yang kita tujui. Mungkin itu. Kemudian apakah ketika senior ingin mengadakan penyuluhan pernah mendapat tantangan atau penolakan dari masyarakat? Permasalahannya, tantangannya mungkin banyak karena sekarang masyarakat lebih tahu ketimbang kita, karena masyarakat sekarang itu susah untuk melakukan kegiatan sosial, sehingga sangat banyak tantangan yang dihadapinya. Dari tantangan-tantangan tersebut, bagaimana cara senior menyikapinya? Untuk menanggapinya yaitu bagaimana kita harus melakukan penyuluhan. Yang pertama itu penyuluhan pendekatan individu, pendekatan perorangan, sehingga kita bisa membedakan sifat-sifat dari para masyarakat, baru melakukan penyuluhan per kelompok. Selanjutnya, selain tantangan, apakah perubahan sosial juga terjadi di masyarakat? Perubahan sosial ini kan bisa berubah dari teknologi, seperti itu. Apakah juga terjadi di masyarakat tersebut? Baik, setelah kita melakukan penyuluhan, pasti kita akan melakukan yang namanya tes perilaku terhadap masyarakat. Jadi di situ pada saat kita melakukan penyuluhan, melakukan suluh apa yang kita ingin sampaikan, informasi atau inovasi, tentu ada ketertarikan terhadap masyarakatnya, ada daya minatnya dari apa yang kita sampaikan. Mungkin tidak semuanya, tapi ada beberapa dari masyarakatnya. Maka dari itu mungkin kita akan bisa melakukan penyuluhan berulang kali sampai masyarakat itu sepenuhnya itu melakukan apa yang kita terapkan. Apakah perubahan sosial yang ada tersebut memberi dampak pada penyuluhan yang senior lakukan? Jika ada dampaknya, apa saja dampak-dampak yang diberikan oleh masyarakat tersebut? Baik, dampaknya mungkin pada saat kita melakukan penyuluhan pasti kita tahu keadaan yang sekarang dan keadaan yang kita inginkan nantinya atau keadaan yang kita capai. Nah, kita di situ akan mengetahui perubahan dari masyarakatnya. Bagaimana contohnya pada saat kegiatan pemasaran, masyarakat tahunya itu pemasaran itu begitu-begitu saja. Nah, saat kita melakukan penyuluhan, kita memberitahu kepada masyarakat tentang pemasaran sesuai dengan era yang global yang semakin meningkat. Contohnya pemasaran secara online melalui via Facebook, TikTok. Kita tahu sekarang itu banyak sekali pemasaran melalui media-media sosial. Gitu. Selanjutnya kita akan bertanya-tanya mengenai kelompok sosial dan juga sistem sosial budaya. Kepada Ade mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mohon izin senior,
izin bertanya, setelah berkecimpung di dunia perkuliahan dan lapangan seperti magang, apakah senior pernah melihat kelompok sosial pada masyarakat? Tentunya pada saat kita turun langsung kepada masyarakat, banyak hal yang kita ketemui, terutama lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Nah, di situ kita harus melakukan pendekatan semua. Bagaimana kita berusaha melakukan pendekatan supaya kita diterima oleh lembaga-lembaga tersebut, sehingga kita bisa masuk ke lembaga tersebut sehingga melakukan penyuluhan itu sendiri. Setelah itu, menurut sudut pandang senior, seperti apa kelompok sosial yang ada di masyarakat tersebut? Baik, untuk kelompok sosial yang ada di masyarakat tentunya itu saling mengisi satu sama lain. Dalam artian, contohnya dalam kelompok tani, mereka akan selalu membagi informasi terkait soal peternakan kayak ini, pemasaran kayak gini gitu, sehingga saling membutuhkan, saling mengisi satu sama lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam kegiatan penyuluhan pasti dibutuhkan audiens, dan biasanya audiens tersebut berasal dari kelompok sosial yang ada pada masyarakat. Bagaimana cara senior mengajak kelompok sosial masyarakat tersebut agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan tersebut? Baik, di situ ada peran dari, kita akan meminta bantu kepada pihak BPP, nanti akan diarahkan oleh pihak BPP-nya. Kita harus ketemu salah satu contohnya ketua kelompok tani, orang yang berperan penting dalam lingkungan tersebut, sehingga gampang nanti kita menarik masyarakat supaya berkumpul sehingga kita bisa melakukan penyuluhan. Jadi di situ kita diarahkan untuk cari satu orang kayak ketua kelompok tani itu, supaya kita diarahkan, nanti ketua kelompok taninya akan melakukan penyampaian informasi ke anggota-anggota, sehingga ada anggota-anggota yang lain yang bisa kumpul. Dan untuk pertanyaannya, apa yang senior rasakan dari tingkah laku kelompok sosial masyarakat yang ada ketika senior melakukan penyuluhan? Baik, untuk itu salah satu sebenarnya permasalahannya. Jadi pada saat kita turun ke masyarakat, pasti setiap orang itu memiliki beda pandangan atau beda pemikiran. Jadi kita harus melihat situasinya, bagaimana cara pendekatannya, bagaimana cara menanggapinya. Nah, tentu kita harus melakukan hal yang dia inginkan, supaya ada kemauan dari pihak masyarakatnya. Jadi kita ikuti dulu apa yang dia inginkan, nanti supaya kita bisa menarik minatnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat senior terkait adanya kelompok sosial masyarakat ini? Apakah kelompok sosial ini menjadi tantangan bagi senior atau justru menjadi peluang bagi senior ketika penyuluhan? Untuk itu mungkin lebih keuntungan, supaya kita itu ada salah satu wadah bagi mahasiswa untuk meluapkan inovasi-inovasinya dan rancangan-rancangannya supaya ditindaklanjuti oleh para masyarakat, sehingga itu akan menjadi inovasi-inovasi terbaru nantinya, sehingga ada perkembangan kemajuan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya mungkin kita akan bertanya-tanya mengenai lembaga pedesaan. Untuk Kiki mungkin bisa memberikan pertanyaan. Ya, mohon izin senior, untuk pertanyaan selanjutnya, seperti apa proses interaksi sosial masyarakat yang senior temui pada saat magang? Melakukan interaksi sosial terhadap masyarakat yaitu hal yang sangat sulit sebenarnya, karena kita ketahui petani itu sistem peternakan itu sistem turun temurun. Karena apa? Contohnya peternak sapi dari ayahnya turun temurun ke anaknya, jadi ilmunya itu turun temurun, sehingga kita melakukan memberi inovasi terbaru itu sangat sulit diterima oleh masyarakat. Jadi kita akan melakukan rancangan penyuluhan sebelumnya, sehingga kita mengetahui bagaimana kita melakukan penyuluhan. Mungkin akan melakukan penyuluhan perorangan, individu maupun kelompok.
Nah, sebelumnya itu kita harus melakukan pertemuan per kelompok sehingga kita mengetahui perbedaan perilaku terhadap masyarakat. Nah, baru kita melakukan tindak lanjut menemuinya secara individu, perorangan, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah mereka saling ketergantungan satu sama lain di dalam sebuah kelompok masyarakat? Pastinya saling ketergantungan. Didirikannya suatu lembaga itu untuk saling membantu atau saling menyampaikan informasi. Pertanyaan selanjutnya, seperti ada juga norma. Contohnya penerapan nilai dan norma yang senior lihat ketika mengadakan penyuluhan seperti apa? Baik, untuk terkait norma dan sikap yaitu pastinya kita bisa mengetahui atau bisa melihat dari tingkah laku ataupun perilaku masyarakat. Nah, disitulah tantangan yang kita hadapi. Bagaimana tindakan yang kita lakukan? Karena tantangan terbesar itu saat menemui masyarakat yaitu sulit untuk diajak komunikasi karena kita belum tahu bagaimana kepribadiannya. Jadi kita harus melakukan pendekatan berulang kali. Nah, kita mengetahui apa yang dia inginkan gitu. Baru kita mengerumus ke orangnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah senior pernah mengalami kendala ketika ingin menyuluh? Pastinya kendala itu selalu gitu. Karena kenapa? Karena yang pertama itu seperti tadi sulit untuk mengumpulkan atau menemui para tokoh masyarakatnya. Nah, dari situ kita harus mengambil salah satu kunci dari masyarakat itu sendiri untuk mengumpulkan masyarakat. Disitulah tantangan terbesar bagi kami yaitu menemui atau mengumpulkan masyarakat. Untuk pertanyaan selanjutnya, bentuk interaksi seperti apa yang senior lakukan pada lembaga sosial yang penyuluhan yang senior lakukan dapat berjalan dengan lancar? Baik, pastinya sebelum kita melakukan pertemuan langsung kepada masyarakat, pasti kita akan menyusun rancangannya. Bagaimana tahapan yang kita lakukan? Misalnya, yang pertama kita akan melakukan penyampaian informasi atau melalui kayak PPT dan membagian folder gitu. Supaya bagaimana? Itu ya menyampaikan informasi melalui media cetak. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui informasi atau inovasi terbaru. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan tentang wawancara mengenai pengertian sosial pedesaan, perubahan sosial, kelompok sosial, sistem sosial budaya, dan juga lembaga pedesaan. Terima kasih untuk senior tingkat 4 yang telah memberikan ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya mengenai penyuluhan. Mungkin kami mohon maaf apabila dari kata-kata dan juga pertanyaan kami ada yang salah. Kami di sini mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Pada kesempatan ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.